Shalom, saudaraku, kembali bersama Bu Maria. Di hari ke-19 kita mengadakan doa puasa ini. Biarlah kita semakin kuat, semakin bersukacita, semakin roh kita menyala-nyala karena Tuhan. Saudara, biarlah setiap pujian penyembahan kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Kau telah memiliku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu, arti keselamatan bangsaku. Kau selalu ajaib bagiku, janganmu tak terselami saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukmu. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukmu. Kau lihat besaranmu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyanyi
Kau Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Tarik hati kami Tuhan lebih dekat padamu. Oh, shikarabakaramu, ya shiriki. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Aku rindu masuk dalam hadiratmu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Yaralabaya sikidididi, yaralabaya shikarabapapapa, yaralabaya shikidididi, yaralabaya shandarabakaralamaya ramaya ramaya shri. Oh, puji hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada hari ini kami boleh mengucap syukur kembali buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, kebijaksanaan-Mu dalam kehidupan kami. Biar kami lebih lagi melekat kepada Engkau, lebih lagi kami mengerti jalan-jalan-Mu. Kami lebih lagi Tuhan pengenalan akan Allah semakin nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami timbul iman percaya kami kepadamu. Dan iman itulah yang membalikkan keadaan, iman itulah yang melakukan mukjizat, dan iman itulah yang membuat kami semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara, di hari ke-19 kita mengadakan doa puasa. Bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi Roh Tuhan yang memampukan, menyanggupkan kita untuk terus melatih tubuh kita, ya, mengerat semua kedagingan kita, dan biarlah roh kita terus menyala-nyala dan boleh kita melayani Tuhan. Pelayanan itu nggak hanya di mimbar, ya, pelayanan itu nggak hanya di depan orang, tapi pelayanan kita yang sesungguhnya itu kita melayani pribadinya di dalam doa, dalam pujian, penyembahan kita, dengan segala ketekunan dan kesetiaan kita untuk mencari Tuhan, mendekat pada Tuhan, dan sungguh-sungguh lagi lebih dalam dengan Tuhan.
Ya, ada satu kenikmatan tersendiri kalau kita bersama Tuhan, hadiratnya dicurahkan, ada satu yang mengisi kekosongan di dalam hati kita. Kalau hati kita dekat sama Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, maka hati kita sudah penuh. Ya, kita nggak perlu yang lain, ya, nggak perlu kasih sayang dari dunia, nggak perlu cari-cari kasih sayang, ya, karena Tuhan sendiri yang sudah memenuhi hati kita, roh kita, jiwa kita, pikiran kita. Seringkali manusia, apalagi misalkan ya, teman-teman saya juga ada yang sudah ditinggalkan suami, meninggal ya. Nah, disitulah Tuhan itu lebih dari seorang suami ya. Apa ada yang kehilangan anaknya, Tuhan itu lebih daripada anak kita. Ya, kehilangan apapun dalam kehidupan kita, Tuhan yang mengisi kekosongan, Tuhan yang memuaskan roh kita, hati kita, jiwa kita ya. Tuhan yang memenuhi hidup kita. Jadi jangan cari-cari ya sukacita yang lain di luar Tuhan. Jangan cari-cari untuk mengisi kekosongan di jiwa kita ya. Tapi baiklah kita ayo mendekat pada Tuhan. Dia yang selalu memberikan kasih-Nya yang baru setiap hari. Makanya kita mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan di dalam doa, dalam pujian penyembahan. Maka cinta kita akan semakin besar kepada Tuhan. Seiring pengenalan kita kepada Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi dengan Tuhan. Sehingga setiap segi kehidupan kita, baik rumah tangga, pekerjaan, atau apapun itu, Tuhan yang turut bekerja. Ya, Tuhan yang memenuhi, Tuhan juga yang membuat kita sanggup untuk menyelesaikan segala masalah, ya, untuk berjalan dengan iman. Gak mudah, saudara. Ada juga banyak yang konseling, Bu Maria, saya tuh harus bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu, tapi keuangan tidak cukup, tidak memungkinkan. Terus saya bilang, ayo andalkan Tuhan, ayo percaya, masih benar gak ada mujizat? Masih. Tuhan kita Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup. Saya sendiri pun membutuhkan mujizat Tuhan. Bukan berarti saya gak perlu mujizat Tuhan. Ya, kita perlu mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang tidak bisa kita lakukan. Udah kepepet, udah mentok, aduh udah habis-habisan deh, gak bisa lagi nih Tuhan. Gak mungkin. Ya, secara manusia tuh gak mungkin. Otak kita nih, seringkali manusia pakai otak, bukan nggak boleh pakai otak ya, tapi otaknya dipakai untuk pinjam siapa lagi nih, utang siapa lagi nih, cari manusia siapa lagi nih. Nah itu saudara, Tuhan nggak berkenan. Dikatakan dalam firman-Nya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, dengan kekuatan sendiri, oh gue bisa, gue sekolahnya tinggi nih, S1, S2, putar otak gimana caranya ya, bukannya berdoa tapi putar otak, bukan nggak boleh pakai otak tapi kita berdoa dulu, Tuhan tolong beri hikmat ya kan, nanti Roh Kudus yang oh iya nih caranya begini, oh ya tiba-tiba digerakin ketemu ini ya, ketemu siapa, bukan berarti kita nggak boleh ketemu orang ya, kita bisa juga minta kerjaan, jangan malu-malu, kita juga bisa sharing sama orang, mendoakan, saling mendoakan, sehingga ada kekuatan baru ya, jangan sendiri ya, kalau misalkan dalam keadaan bermasalah, kita cari Tuhan dan Tuhan pimpin kita untuk ketemu siapa, ngobrol sama siapa ya, yang lebih rohani lah ya, jadi supaya roh kita kuat ya dalam masalah itu. Seringkali iblis juga menunggu kejatuhan kita. Tuhan menunggu kemenangan kita. Pilihan di tangan kita. Kita mau melemahkan iman kita atau kita menguatkan untuk lebih lagi dalam dengan Tuhan. Dengan masalah ini Tuhan sedang proses dalam diriku apa? Mungkinkah ada kedagingan, ada kesombongan, ya, mari kita minta ampun. Tuhan hancurkan semua kesombongan saya. Tuhan ampuni selama ini aku mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan orang lain. Siapa lagi ya yang bisa menolong aku ya. Nah saudara, mari cross check hidup kita, hati kita.
Biar melalui masalah kita semakin dimurnikan, melalui penderitaan itulah akan muncul emas-emas yang sudah dibakar. Hidup kita emas, tapi masih banyak kotoran. Emas yang asli aja, kalau kita gali dari gunung tercampur dengan logam-logam yang lain, ya mungkin tanah, lumpur, mungkin juga logam-logam yang lain, perak atau yang lain, tapi pada waktu dibakar panasnya sampai 1000 lebih, disitulah keluar kotoran-kotoran, sehingga yang muncul, yang timbul, yang padat itu emas yang sudah dimurnikan. Semakin murni, wajah tukang emas ini bisa memantul di dalam emas itu. Demikian juga hidup kita. Kalau hidup kita dibakar, diberi masalah, pencobaan, ujian hidup, maka kita akan murni. Ya, kita akan ngandelin Tuhan sepenuh-penuhnya. Kita akan rendah hati, nggak bisa sombong lagi, saudara. Dan sehingga yang muncul dalam kehidupan kita, gambaran ilahi dari Allah sendiri. Jadi hidup kita ini pada waktu kita jadi emas yang dimurnikan, ya itu logam itu pada waktu Tuhan melihat wajah Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengatakan, Tuhan semua karena Engkau, Tuhan semua karena kebaikan Engkau. Ya seringkali saya sekarang mendengar kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang mengalami pemulihan, pertolongan Tuhan, ya mereka mengatakan ini karena Tuhan. Ini karena berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Jadi dia tidak bisa menyombongkan diri lagi. Ini karena aku, karena kebisaanku. Tapi bilang Tuhan, ini karena Engkau. Di samping juga ada tindakan kita ya. Ada sesuatu yang kita lakukan, kerajinan kita. Ya jangan malas-malas ya, udah susah, hidupnya miskin. Ya minta ke sana, minta sini. Banyak loh saudara dalam persekutuan doa, dalam gereja. Orang-orang yang datang ke gereja, ke persekutuan doa itu untuk mencari kelemahan-kelemahan orang Kristen, ya, yang penuh belas kasihan, bisa ditipu, ya, bisa mintain terus, karena kasihan, ya. Ada satu nih baru-baru ini datang ke perkumpulan doa kami gitu. Nah, menceritakan terus kesusahannya. Memang dia nggak minta, tetapi dengan menceritakan terus-menerus kesusahannya dia, banyak orang-orang yang belas kasihan. Jadi ngasih uang, ngasih makanan, bukan nggak boleh, tapi kalau terus-menerus bergantung sama manusia, ya malas. Kita ini jadi dikerjain, kita ini jadi ditipu lah gitu, saudara. Jadi firman Tuhan mengatakan kita harus cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati, ya. Jangan kita mau ditipu, dibohongin, ya. Terus juga dimanipulasi, ya. Hebat doanya. Maka kita heran, doanya dahsyat, ya nubuatannya, penglihatannya. Tetapi ujung-ujungnya pinjam sana, pinjam sini, minta sana, minta sini, atau menceritakan masalah dia, kesusahan dia terus, ya. Nah, di situ saudara, hati-hati, ini akhir zaman, jangan sampai tertipu oleh orang-orang yang mengandalkan manusia. Saya juga pernah dulu juga, saat ini juga masih, karena kita buka beberapa tempat ya untuk doa, saudara, ya. Dan dulu itu juga ada seorang ibu Chinese, saudara, ya. Nah, dia datang ke persekutuan kami, dia minta pertolongan, rumahnya ngontrak, gak ada perabotan apa, gak ada kasur, ya kita kasih kasur. Terus juga dia membutuhkan uang, kita ngumpul udunan ya, sampai banyak lumayan lah kita kasih. Terus ada teman yang lain, Ci Maria kamu gak salah, hati-hati loh dengan orang seperti ini. Tapi karena dulu saya kan orangnya belum mengerti ya, maksudnya belum, udah kasihan, penuh kasih gitu, belum berpikir dia bohongin kita gitu ya. Jadi pengalaman lah ya saudara. Ya. Nah, sudah terus-menerus minta tolong, minta bantuan, tapi kita lama-lama kok kayaknya kita dikerjain ya, kayaknya kita nih kok seperti dimanfaatkan. Lama-lama kita berpikir, loh kok begini gitu ya. Akhirnya waktu kita stop, nah siangnya datang ke toko, bawa surat dokter bahwa anaknya mau operasi, mau ini nggak ada duit. Terus saya bilang sama suami saya,
jangan, saya bilang jangan dikasih. Ini orang bohong gitu ya. Pakai bawa surat-surat dokter lagi ya, mau operasi apa-apa. Ini kejadiannya dulu ya. Nah kemudian udah kita nggak kasih karena kita tahu nih bahwa dia tuh penipu lah, bohong gitu kan. Terus saya pernah bawa ke rumah. Saya pikir saya doain dia lah supaya hidupnya nggak susah terus, menderita terus gitu kan. Saya doain saudara, manifest. Seperti ular saudara. Ya geletak-geletuk ya. Gelepar-gelepar gitu. Waktu didoain bermanifest. Udah selesai, udah. Tapi begitu lagi saudara. Itu kayak udah ada kuasa kegelapannya yang mengikat dia saudara. Tabiatnya, karakternya nggak mau berubah. Sedangkan pertobatan itu harus ada perubahan, pemulihan, ya. Kita jangan jadi orang Kristen yang up and down, ya terus menerus hidup dalam dosa, terus menerus nggak bener hidupnya, nggak baik, suka bohong, suka dusta. Udah kita nggak layanin lagi, kita nggak memberi bantuan lagi. Dia pindah lagi ke gereja lain, cari-cari bantuan, cari-cari uang. Tiba-tiba ke komsel teman, saudara. Ya, terus teman saya cerita, si ini, oh iya saya kenal. Hati-hati, saya bilang, ya hati-hati. Dia suka memanfaatkan kebaikan orang Kristen. Ya, pinjam sana, pinjam sini, minta sana, minta sini, hati-hati, saya bilang gitu. Ya namanya teman saya, ketua komsel juga penuh kasih ya saudara. Akhirnya, kasihan Mar. Dia katanya kalau nggak diberi bantuan, dia mau kawin aja sama Haji yang kasih dia motor katanya. Terus teman saya bilang, jangan Ci. Aduh, saya bilang, biarin aja deh. Kalau dia mau kawin sama orang haji, gak apa-apa. Dia dapat uang, dia dapat motor. Kayak ngancem-ngancem teman saya untuk dikasih bantuan. Kalau nggak dia mau pindah agama, mau kawin sama haji. Karena haji ini menjanjikan motor. Saya bilang orang seperti itu biarkan aja. Silahkan. Kalau saya udah tahu nih ini orang gak benar, silahkan ya, jangan. Ya teman saya masih nahan-nahan ya. Tapi orang seperti itu memang orang yang jahat ya saudara. Terus udah pindah dari teman saya lagi, pindah ke teman saya lagi. Dia minta bantuan sampai teman saya tuh KTP-nya dipakai untuk pinjem kredit barang yang mahal. Aduh, saya bilang, kadang teman-teman ini ya, mungkin penuh kasih gitu ya. Tapi jadi bodoh ya, dibodohin sama orang-orang seperti itu. Akhirnya teman saya yang kelabakan. Dia sendiri lagi kekurangan, KTP-nya dipinjem, dipakai oleh teman yang jahat ini untuk kredit barang, TV atau apa waktu itu yang mahal, AC gitu ya. Ya barangnya bisa dijual sama dia, ya kan yang ditagih, ya ini teman saya ini ketempuhan yang ditagih terus saudara. Ya jadi pada akhir zaman ini jangan sampai kita ini bodoh ya, nggak berhikmat, nggak bisa punya feeling, punya perasaan, punya alarm Roh Kudus. Oh ini orang nggak bener nih. Ya kita harusnya tahu dari roh ke roh. Ya saudara, belajar membedakan roh, belajar mengerti orang, mengenal orang dari Roh Kudus yang ada dalam kita. Jangan sampai kita ini dimanfaatkan, dipermainkan, bisa ujung-ujungnya kepahitan loh saudara. Ya kan? Kok orang Kristen kok begitu? Udah bahasa roh, udah dibaptis Roh Kudus. Ya, udah doanya hebat, doanya dahsyat saudara. Tapi memanipulasi saudara, hati-hati saudara. Dan juga ini belum lama nih, saya dapat kesaksian ya, cerita dari teman dekat juga lumayan saudara. Nah dia dalam persekutuan komselnya, jadi ada orang yang menawarkan investasi penangkapan ikan di Bali saudara. Bicaranya meyakinkan, pasti untung. Nah, suami dia kan lagi lost job, nggak ada kerjaan. Tertarik saudara, ya kan? Akhirnya pinjam uang mamanya, tabungannya dikuras. Banyak saudara. Hampir berapa puluh juta, lumayan saudara. Karena dia juga kan lagi lost job. Tapi akhirnya udah dikasih uangnya, ngilang saudara. HP-nya hilang, udah hilang dari peredaran, udah hilang, nggak datang lagi ke komsel. Ya, bisa pahit, bisa loh orang Kristen. Karena ini
Dikira, oh ini jalan Tuhan nih. Ada teman yang menawarkan bisnis nih. Hati-hati saudara. Bisa kecewa, bisa pahit sama orang Kristen. Bisa pahit sama pendeta. Bisa pahit sama Tuhan ujung-ujungnya. Kok Tuhan gak kasih tahu sih? Ini orang begini-begini. Nah, ya ujung-ujungnya bisa kecewa, bisa lama-lama undur, bisa juga masalah-masalah yang bertubi-tubi datang tanpa solusi, tapi tanpa iman. Kita juga malas-malesan cari Tuhan, cari pertolongan Tuhan. Malas-malesan lah dekat sama Tuhan, bertekun dan setia. Akhirnya kecewa ujung-ujungnya, saudara. Hati-hati, iblis sedang menampi kita. Tuhan juga sedang menguji iman kita. Ya, sehingga saya dapat firman Tuhan untuk doa kita yang di hari ke-19 dikatakan Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, jadi saudara, Tuhan juga tidak mau kita dingin. Dingin itu udah gak mau doa, gak mau ke gereja. Ya pokoknya dingin, tawar hati sama Tuhan, sama perkara-perkara rohani. Ya, itu orang yang jauh dari Tuhan. Ya, Tuhan gak mau, Tuhan akan muntahkan. Demikian juga ada yang suam-suam kuku, gak dingin, gak panas. Tetap ke gereja, tetap beribadah, tetap ikut doa. Tetapi hatinya jauh dari Tuhan, tidak mempunyai hubungan karib sama Tuhan, tidak mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini tunggu tinggal jatuhnya. Karena iblis tahu dia tidak berakar, dia tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Oleh sebab itu saya suka bilang ya, jangan ada jarak antara kita dengan Tuhan. Jika kita ada jarak, maka iblis ambil kesempatan, iblis datang untuk menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan, untuk menghancurkan kehidupan kita, menghancurkan iman kita. Ayo saudara, saat-saat sekarang ini lebih lagi mendekat sama Tuhan, lebih lagi peka mendengar suara Tuhan, lebih lagi mau dididik Tuhan, lebih lagi mau baca firman, berdoa sungguh-sungguh dengan tidak jemu-jemu, saudara. Karena dengan demikian kita akan panas, semangat, on fire, cari perkumpulan doa sama Tuhan. Aku rindu ada persekutuan doa teman-teman yang on fire, ya, yang mereka benar-benar sungguh-sungguh cinta Tuhan. Itu akan kebawa, ya, kita semakin cinta Tuhan, kita akan semakin dekat sama Tuhan. Hati-hati saudara, ini akhir zaman. Jangan sampai roh kita tidak menyala-nyala. Ingat 5 gadis yang bijaksana. Dia menyalakan pelitanya, lilinnya, ada apinya. Demikian juga dia menyediakan cadangan minyak. Minyak apa? Minyak Roh Kudus, minyak urapan. Minta urapan baru setiap pagi. Tuhan, urapi aku dengan urapanmu yang baru mengalir dari surga dalam nama Yesus. Ya, terima, minta sama Tuhan minyak yang baru. Supaya kita ada cadangan minyak, ada kekuatan penuh untuk kita ada persiapan di hari-hari kegoncangan. Itu tidak akan menjatuhkan saudara dan saya. Kita prepare, kita ada persiapan hari-hari ini lebih lagi kuat di dalam roh, karena kita akan menjadi tiang doa. Kita bawa keluarga kita, anak kita, suami kita, cucu, mantu, apapun kepada Yesus, ya, dengan kekuatan roh. Akhir kata di dalam Roma 12 ayat yang 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, terus rajin, terus giat, ya, dalam pekerjaan Tuhan, di dalam hal rohani maupun hal-hal jasmani, bekerja, ya. Jangan malas-malas sehingga iman kita tidak diketawain. Orang Kristen doanya hebat, dahsyat, tapi minta-minta. Jangan saudara. Saatnya kita stop hutang. Saatnya kita diberkati Tuhan dan kita penuh berkat Tuhan. Minta sama Bapa di surga, beri hikmat apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa memberi dan membagi. Jangan datang ke gereja, jangan datang ke persekutuan doa, bilang di hati pikiran, gue di tempat ini dapat apa ya? Gue di tempat ini gue bisa dapat apa ya? Ada orang seperti itu, ada
kedengaran kena kuping saya, saudara. Ke telinga saya kedengaran. Gue datang ke persekutuan doa ini, gue bakal dapat apa ya? Ya, hati-hati saudara. Pada saat kita datang berkumpul bersama saudara seiman, kita memberikan doa. Kita memberikan sesuatu, ya. Kita bisa berbagi, ya, kesaksian, kayak berbagi doa, bahkan bagi makanan, bawa berkat bagi orang-orang, ya, yang kekurangan, bisa saling menolong, mendukung, ya. Jadi saudara, ayo kita harus bawa korban. Ya, di atas mezbah Tuhan harus ada korban. Disitulah api akan menyala-nyala. Kalau kita datang kepada Tuhan tidak pernah membawa korban syukur, tidak pernah membawa korban doa, tidak pernah memberi, ya, apapun juga, baik memberi kasih, memberikan doa, bahkan memberikan uang, apapun juga, itu tidak akan ada korban. Ya, korban itu satu yang sakit yang harus dilepaskan. Ya, kita memberi itu, aduh, duit gue tinggal sedikit ya, tapi gue tergerak untuk memberi. Nah, itu memberi dengan sakit, berkorban. Disitulah api Tuhan akan menyambar, ya. Disitulah korban itu menjadi harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ketiga hal ini saudara harus saudara kuat, ya, sabar, ya, bersukacita, berpengharapan, karena kesesakan ada saudara alami saat ini ataupun di depan kita, masa-masa kesesakan yang besar. Kita tidak tahu seperti apa, tapi firman Tuhan mengatakan pada hari-hari terakhir akan terjadi masa-masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Baiklah saudara, kita jangan jadi hamba uang, tapi kita jadi hambanya Tuhan. Dan pahlawan pun akan menangis, saudara, melihat hari kesesakan itu. Baiklah kita menjadi pasukan Tuhan yang kuat. Jangan lagi menangis untuk masalahmu, tapi mari kuatkan menangis buat jiwa-jiwa yang terhilang, menangis untuk hal-hal yang benar, menangis saudara menikmati hadirat Tuhan, pertolongan Tuhan. Rasa syukur saudara membuat saudara terharu karena Tuhan baik, Tuhan bermurah hati, Tuhan membuka jalan, Tuhan akan menyediakan terbaik bagi kita. Puji nama Tuhan. Jadi intinya, biarlah roh kita menyala-nyala dan melayani Tuhan. Baiklah kita on fire, jangan dingin, jangan suam-suam lagi, tapi terus menyala-nyala sampai kedatangan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa saat ini, hamba-Mu berdoa buat jiwa-jiwa yang menonton YouTube ini. Mungkin dalam rohani mereka dalam keadaan dingin atau suam-suam. Pada saat ini biarlah api Roh Kudus menyambar kembali di dalam nama Yesus. Ada kekuatan roh yang disalurkan melalui YouTube Pas Agape. Adalah pasukan-pasukan Tuhan Agape yang penuh dengan kasih Tuhan, hikmat Tuhan, roh Allah yang penuh di dalam diri kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi berkat. Sehingga Roh Kudus yang ada di dalam kami yang menyala-nyala boleh tersalurkan pada jiwa-jiwa yang lemah, yang dingin, yang suam-suam. Mereka dibangkitkan kembali. Mungkin mereka mengalami penderitaan, masalah, kekecewaan. Tapi Tuhan bebat, Tuhan balut, Tuhan sendiri akan memulihkan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena Roh-Mu menyala